Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Persepsi Publik. Kita akan membahas persepsi publik juga nih. Hasil survei Litbang Kompas untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat selama 100 hari pertama Bapak Presiden Prabowo menjabat itu. Dan hasil survei itu menunjukkan bahwa tingkat kepuasan mencapai 80,9%. Tidak jauh lah dari Pak Jokowi juga dulu 80% gitu. Ya. Jadi tidak signifikan lah perbedaannya. Tapi ini dijadikan senjata oleh disebut kritikus, bukan ya kalau menurut saya, karena kritik itu kan harus pakai logika. Nggak tahu pakai perasaan. Ini Bung Ray Rangkuti itu sering tuh muncul di TV, tapi kali ini kayaknya gitu kan menjatuhkan Pak Jokowi. Disebut kritik bukan, kalau kritik kan masih aktif ya. Kalau Pak Jokowi kan sudah pensiun, masa dikritik? Ini masuk kritik atau apa? Menjatuhkan atau mau? Saya nggak tahu lah, nggak berani nyebutnya. Kalau nyebut menghina nggak berani. Tapi yang jelas merendahkan. Kenapa saya merendahkan? Karena dibandingkan dengan hasil surveinya Pak Prabowo 100 hari katanya 80%. Sementara Pak Jokowi 10 tahun 80% itu. Salah nggak? Ya salah, karena survei itu tidak mengukur per hari gitu. Survei itu diukurnya hari di mana survei dilakukan, kan begitu gitu. Ini pernyataan Bung Ray yang sangat cerdas itu. Pak Jokowi sebagai presiden yang disebut sebagai paling hebat ya sepanjang sejarah reformasi gitu hanya 80%. Pak Prabowo 80% itu cuma 100 hari. Tuh. Pak Jokowi yang dianggap paling hebat gitu katanya selama 10 tahun 80%. Pak Prabowo 80% itu hanya 100 hari. Kelihatannya bener gitu kan, tapi logikanya ngaco. Kita lihat ngaconya gimana lagi. Ya. Kalau kita buat 80 aja kan, ya. Per 100 hari, katakan per tahun lah. Proporsi gitu. Kali 5. Kan 400% tuh. Kali 5. 400%. Gimana logikanya ini? Aduh. Dihitungkan ke 100 hari. 1 tahun. Nah, yang 100 hari itu dibikin 1 tahun dia. Nggak tahu gimana. Katakanlah ini perumpamaan. Kita maklum loh karena itu perumpamaan. Umpamanya gitu kan. Yang 100 hari itu tetap aja dalam tahun pertama itu maksudnya 80% puas gitu. Ya nggak apa-apa lah gitu kan. Tapi mari kita perhatikan pernyataan berikutnya itu. 1 tahun 80%. 5 tahun katanya kali 5 400%. Gimana bisa 400%? Kalau disurvei katakanlah nih kayaknya kalau Bang Ray ini kalau pakai sampel itu nggak ngerti gitu kan. Iya kan? Kalau pakai sampel kan katakannya di surveinya 1000 orang. Kalau 80% yang puas berapa? 800 orang kan? Kita sebut aja lah seluruh Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia 270 juta. Yang puas 80%, berarti yang menjawab puas 216 juta. Puas terhadap kinerja Pak Prabowo. Gitu. Sekarang tahun kedua ya sama. Gitu kan? Segitu. 216. Tahun ketiga sama, tahun keempat di survei sama, tahun kelima katakanlah benar jadi 400%. Tahun kelima yang disurvei katakanlah semuanya lagi 270 juta penduduk Indonesia dari nenek-nenek sampai bayi. Disurvei. Nggak pakai sampel.
Ternyata dari 270 juta penduduk Indonesia, semua menjawab puas terhadap Pak Prabowo. Berapa persen berarti? 270 juta per 270 juta kali 100% sama dengan 100%. Kenapa Bung Rai ngomong setelah 5 tahun jadi 400%? Kan jumlah penduduknya juga 270 juta. Semua puas dengan Pak Prabowo. Ini tahun kelima nih, anggap. 270 juta, semua puas terhadap kinerja Pak Prabowo. Berarti 100%. Kenapa jadi 400 tadi? Ngaco, tabungan kali. Tahun pertama 80% ditambah tahun kedua, tahun ketiga. Di jumlah penduduknya juga berenang nambahan. Dan nambahan ya anger gitu. Tetap kalau nambah juga 100% maksimal. Aduh, kacau ini logika. Dan ini sebenarnya cara logika begini justru menghina Pak Prabowo. Mohon maaf, ini hinaan ini. Yang ditembaknya Pak Jokowi yang sudah pensiun, malah yang dijatuhkan Pak Prabowo. Gimana coba bisa menjatuhkan? Kita gunakan logika dia. 1 tahun 80%. 5 tahun berarti kali 5 katanya. Benar nggak gitu katanya kan? 5 tahun berarti kali 5, 400%. Karena 80 kali 5. Kalau dibalik sekarang, kalau 5 tahun itu 400%, berarti per tahunnya berapa? Dibagi 5 kan? Muncul lagi angka 80%. Dibagi, untuk melihat satuannya itu dibagi. Jelas kan? 1 tahun 80%, 5 tahun berarti kali 5. 400%, 5 tahun. Sekarang dibalik. Kalau 5 tahun 400%, berarti per tahunnya dibagi 5, bukan dikali sekarang. Jadi hasilnya 80%. Sekarang kembali ke hasil survei Litbang Kompas. 100 hari kinerja Pak Prabowo mendapatkan nilai kepuasan 80%. Kata Bang Rai, hanya 100 hari 80% loh. Dibalik sekarang. Kalau begitu, 100 hari dapat 80%, per harinya berapa persen yang puas? Ayo, dibalik. Kan tadi juga dibalik. 400% per tahun. Berarti dibagi 5, 1 tahunnya 80%. Sekarang, 80% selama 100 hari. Per harinya berapa persen yang puas? 0,8%. Itu sebuah penghinaan kepada Pak Prabowo. Kan 0,8 nanti ditambah lagi 100 hari. Ya kan berarti kali 100, 80%. Seharinya yang puas hanya 0, nggak sampai 1%, 0,8%. Kalau surveinya yang disurveinya 1.000 orang, berarti yang puas itu hanya 8 orang dari 1.000. Hari kedua 8 orang, itu tuh lagi puas katanya yang 8 orang itu. Hari ketiga 8 orang lagi, kan 0,8%, berarti orang itu lagi puas gitu. Hari ke-100 ini survei lagi, yang puas 8 orang lagi, yang itu lagi. 0,8% kali 100 hari berarti 0,8 kali 100, 80%. Berarti yang puas kepada Pak Prabowo itu hanya 8 orang dari 1.000. Itu, aduh. Nembak Pak Jokowi cetek, malah menjatuhkan Pak Prabowo. 8 orang dari 1.000 yang puas. Aduh. Mudah-mudahan ketawa belum jadi dosa. Ini logika, menertawakan logika, bukan menertawakan orangnya, menertawakan logikanya. Jangan dianggap menertawakan orangnya, enggak punya niatan, karena logikanya kok aneh gitu. Ya, jangan dianggap mengetengkan orangnya, enggak. Saya enggak mau merendahkan orang, tapi logikanya kok begitu. 80% dari 100 hari, ya per harinya 0,8%, itu rendah itu. Gila itu. Itu yang pertama, Pak Prabowo tertembak dan dijatuhkan. Yang kedua, tembakan yang kedua, ini. Kira-kira apa kiat Pak Prabowo sehingga bisa melampaui tingkat kepuasan
dari Pak Jokowi. Oh. Kiat apa dari Pak Prabowo sehingga mampu melewati tingkat kepuasan Pak Jokowi? Kata dari Pak Prabowo ini apa kiatnya? Yang dia baca apa? Kiat untuk memperoleh nilai survei segini tingginya. Sekali lagi, berarti yang ditanyakan kiat untuk mendapatkan nilai survei setinggi itu. Hanya dalam 100 hari bisa memperoleh nilai kepuasan 80%. Kiat untuk mendapatkan nilai itu. Berarti Pak Prabowo selama ini bekerja untuk mendapatkan nilai itu. Ini menihilkan kerja Pak Prabowo untuk membangun bangsa dan negara. Jadi Bung Rai ini menganggap Pak Prabowo selama ini bekerja 100 hari untuk mendapatkan nilai survei. Kan kiat untuk mendapatkan nilai survei. Apakah tidak menghina Pak Prabowo? Kiat apa untuk Pak Prabowo sehingga mendapatkan nilai? Ya kalau sekolah untuk mendapatkan nilai beda dengan sekolah untuk mendapatkan bisa. Kalau mau pinter dan kalau ingin pinter beda caranya dengan untuk mendapatkan nilai. Kalau Anda atau kita mau pinter sekolah, mau bisa, maka belajar kuncinya. Ya kan? Tapi kalau untuk mendapatkan nilai, tidak harus belajar. Nyontek aja bisa mendapatkan nilai. Karena yang dicarinya nilai. Ini kan pertanyaan kiat apa untuk mendapatkan nilai? Itu kan melecehkan Pak Prabowo. Seolah-olah Pak Prabowo itu kerjanya untuk mendapatkan nilai. Inilah kata Pak Prabowo. Saya bekerja bukan untuk cari penilaian. Nah, pelajar kalau mencari nilai salah itu. Saya ingin mendapatkan nilai bagus, salah. Saya ingin bisa, saya ingin pinter, saya ingin pandai, gitu. Jadi Pak Prabowo dituduh bekerja untuk mendapatkan nilai, gitu. Padahal Pak Prabowo bekerja untuk membangun bangsa dan negara. Ini kacau logika. Tembakan kedua mencentang, mau menembak Pak Jokowi, tapi yang kena dan tergelepar adalah Pak Prabowo. Untung Pak Prabowo pinter. Saya bekerja bukan untuk mendapatkan nilai. Skakmat tuh. Iya. Lagi pula buat apa sih mengkritik Pak Jokowi yang sudah pensiun? Gitu kan. Mengkritik itu kepada orang yang sedang berkuasa gitu baru gitu kan. Dan kritik itu selalu pakai logika, bukan dengan perasaan. Kalau kita menyerang orang lain dengan perasaan itu bukan kritik, itu namanya apa? Kalau kritik itu logis. Kalau ini kan nggak logis, malah jadi bumerang. Iya, malah mau menjatuhkan ini. Dan juga kalau kritikan itu, yang namanya kritik itu, menunjukkan salahnya orang, tapi menunjukkan juga benarnya. Saya menunjuk orang lain cara melakukannya salah, berarti saya tahu yang benar. Ada orang mengatakan kritik itu tidak perlu jawaban. Aneh. Mengkritik itu berarti ada yang salah dari orang yang dikritiknya. Kalau tahu ada yang salah berarti dia tahu benarnya. Itu jawaban, solusi. Walaupun benar menurut dia, belum tentu juga menurut orang lain benar. Minimal ada benar menurut dia, kan begitu. Saya menyalahkan orang, berarti saya tahu jawaban yang benar. Ya, benar menurut saya, gitu kan. Jangan, kritik tidak perlu solusi. Kritik itu tidak perlu ada solusi. Lah, gimana? Kritik itu tidak perlu tahu benarnya. Kan kritik itu menemukan ada sebuah kekurangan, menemukan ada sebuah kesalahan. Kalau kita menemukan ada kesalahan menurut kita, berarti kita tahu benarnya. Ketika orang menanyakan, itu kenapa 4 kali 3 kamu 10? Salah. Nah, ketika saya nyebut salah, kenapa? Karena saya tahu yang benar itu berapa, kan begitu.
Nggak mungkin menyalahkan orang lain, tapi kita sendiri tidak tahu yang benarnya. Minimal benar menurut si pengkritik, belum tentu menurut orang lain benar. Kan gitu. Paling tidak ungkapkan ketika mengkritik, begini, begini, begini. Harusnya apa? Harusnya kan begini, begini, begini. Nah itu namanya kritik. Bukan, salah, Jokowi kacau, segala macam. Harus ini gimana? Bukan urusan saya, kan saya bukan presiden. Jokowi ini kacau, Jokowi ini perusak negara, sebagainya, perusak demokrasi. Harusnya gimana? Ya bukan urusan saya hanya mengkritik. Kalau saya presiden, tidak begitu. Gimana? Itu mah bukan mengkritik, mengkritik mau menunjukkan. Aduh, kacau ini. Ya itu aja lah hal-hal yang menarik dari persepsi itu. Kalau Anda punya persepsi silakan, berbeda boleh, sama juga boleh. Jadi menarik gitu kan. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Tentu bukan disengaja. Sekali lagi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.